Beri aplaus yang luar biasa untuk adik-adik kita. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalayang, iman bidadara Samalayang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampung nan jauh di Mato, Gunung San sebaku Liliang, takkan ajo kawan-kawan nan lamo, sangke basuh yang surya. Batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Si batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang-suangnya tengkel lenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum
Beri penghargaan yang luar biasa untuk adik-adik kita dari kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03 Taker Harjo. Luar biasa penampilannya membuat kita berdecak kagum melihat kita semakin menghargai budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Budaya yang luar biasa ditampilkan dengan cara yang menarik. Inilah yang disebut dengan Wonderful Indonesia. Dan selanjutnya akan kita saksikan pula penampilan dari paduan suara Perguruan Muhammadiyah Taker Harjo. Beri aplaus untuk Korps Paduan Suara Perguruan Muhammadiyah Taker Harjo kita.
panggilan jihad beri cek sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah malam ya, kelihatannya tidak ada orangnya, nggak ada yang jawab salam. Katanya ada seorang dokter mengatakan ciri-ciri orang yang tidak menjawab salam itu tandanya orang yang akan terkena stroke. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nampak sehat semua kalau kita mendengar jawaban salam yang serempak tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat sekeluarga. Alhamdulillah alladzi an'amana bil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Sabit Hamdan, salah satu pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan yang hadir tengah-tengah kita, juga Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taker Harjo, Ustadz Amirul Mukminin, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 03, Kepala Sanawiyah Muhammadiyah 07, dan Ibu Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 08 ya. Juga tidak kalah pentingnya saya sampaikan salam hormat kepada para orang tua bersama para wisudawan dan wisudawati. Saya ucapkan selamat pada malam hari ini. Baru saja telah dikukuhkan sebagai wisudawan setelah lulus dari pendidikan madrasah, pendidikan sanawiyah dan pendidikan aliyah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang mudah bagi anak-anak yang diwisuda untuk menuju prestasi pendidikan yang lebih tinggi dan bisa menyongsong masa depan dengan penuh kesuksesan dan bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur.
Yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, pada kesempatan acara Akhirus Sana ini, mari kita kembali menyadari tentang kewajiban ya, pendidikan bagi kita semua. Ya, Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun. Itu kalimatnya tidak dalam bentuk kata perintah. Jadi tidak dalam bentuk carilah ilmu, tapi kalimatnya berbentuk menuntut ilmu itu sangat-sangat wajib. Ya, kata-kata fardhah itu menggunakan isim mubalaghah. Tidak sekedar fardu, ya, tidak sekedar thalabul ilmi fardhun, tapi Rasulullah menggunakan kalimat fardhatun, sangat-sangat diwajibkan bagi semua orang Islam. Dituntut belajar mulai dari liang lahat, gendongan, buayan sampai liang lahat. Nah, walaupun menuntut ilmu itu sangat diwajibkan, tapi tidak semua orang punya semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Coba kita perhatikan anak-anak kita itu semangat belajarnya di rumah. Itu kadang-kadang masih perlu kita motivasi, kita dorong. Walaupun menuntut ilmu itu wajib, tapi tidak semua orang merespon dengan sungguh-sungguh untuk belajar menuntut ilmu itu, karena tidak semua orang memiliki motivasi yang kuat. Ada orang menuntut ilmu dengan semangat disebabkan karena latar belakang kemiskinan keluarganya. Seperti anak-anak kalau mau mengikuti ceritanya Dahlan Iskan. Pernah mendengar nama Bapak Dahlan Iskan, anak-anak? Pernah ya? Yang kemudian cerita hidupnya ditulis dalam satu buku yang berjudul Sepatu Dahlan Iskan. Dalam pengertian mulai dari sekolah yang kakinya nyeker, beli sepatu tidak punya, jadi setiap berangkat ke sekolah itu tanpa sepatu. Nah, dan itu di usia orang-orang tua kita dulu itu memang jangankan pakai seragam, sandalan saja enggak punya untuk berangkat ke sekolah itu, sehingga sekolah itu ngebak itu artinya bahasa yang lain tuh nyeker. Nah, mungkin anak-anak juga kalau lihat di televisi itu melihat wajahnya Ibu Retno Marsudi. Menteri apa itu? Siapa yang tahu? Ibu Retno Marsudi itu menteri apa? Itu kalau zaman Orde Baru dulu, nama-nama menteri itu dihafalkan sama anak-anak ya. Masuk dalam ujian tuh. Nama Menteri Pendidikan A, Daud Yusuf. B, itu dihafalkan dulu. Tapi sekarang tidak ada anak-anak yang menghafalkan nama menteri. Coba anak-anak, nama Menteri Pendidikan siapa sekarang? Nadiem Makarim. Ada yang tahu ya? Ibu Retno Marsudi itu Menteri Luar Negeri kita. Itu kalau bercerita tentang sejarah perjalanan sekolah
di dalam menempuh pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi itu sambil meneteskan air mata, karena saking kuatnya keinginan untuk membahagiakan orang tua yang sangat miskin. Dia bertekad ingin menjadi orang yang berhasil supaya tidak mengulang penderitaan hidup yang dialami oleh ayah dan ibunya, sampai kemudian berhasil menjadi menteri luar negeri sekarang. Ada orang motivasi belajarnya itu karena bercermin dari keluarganya. Misalnya orang tuanya sudah jadi dokter, lalu kemudian anaknya ditanya, cita-citamu ingin jadi apa? Maka dia menjawab, saya kepingin jadi dokter seperti ayah atau seperti ibu. Kepingin jadi dosen, guru seperti ayah dan seperti ibunya. Ada yang kepingin jalur tentara. Lalu mereka berkompetisi mendaftar ke tempat pendidikan yang sesuai dengan cita-cita yang dikejar. Nah, tapi motivasi mencari ilmu yang paling kuat dan yang disenangi oleh Allah itu kalau kita belajar menuntut ilmu atas dasar perintah agama. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, orang yang belajar disebabkan oleh munculnya motivasi untuk mengamalkan perintah agama ini biasanya belajarnya sangat serius, belajarnya sangat sungguh-sungguh, atau belajarnya itu karena membaca hadis sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Dulu saya sekolah di madrasah. Madrasahnya didirikan oleh ayah saya sendiri, namanya Madrasah Mambaul Ulum. Itu madrasah di kampung seperti yang ada di kampung kita, seperti madrasah di komplek kita ini. Lalu kemudian sekolah berikutnya saya kepinginnya ke Gontor atau ke Langitan, tapi orang tua saya mengatakan Bapak dan teman-teman sedang mendirikan SMP Muhammadiyah. Nah, kalau kamu sekolahnya di tempat yang lain, lalu Bapak kan malu dilihat orang-orang, wong mendirikan sekolah kok anaknya didaftarkan ke sekolah yang lain. Nah, akhirnya saya sekolah ke SMP Muhammadiyah 5 Bunga. Jaraknya 7 kilometer. Setiap berangkat itu pakai sepeda ontel. Lalu kuliah S1 itu saya mengambil jurusan Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama, lalu kemudian kuliah S2 Bahasa Inggris, dan bukan S2 maksud saya, Diploma 2 Bahasa Inggris, lalu Diploma 2 Bahasa Arab. Jadi 3 jurusan itu sekaligus diambil.
dan berangkat sekolahnya, berangkat kuliahnya dari Bundaran Waru. Siapa yang tahu Bundaran Waru Sidoarjo? Tahu ya? Bundaran Waru Sidoarjo itu naik sepeda ongkel, tempat kuliahnya di sebelahnya JMP. JMP itu Jembatan Merah Plaza, ke timur ke Kapasan. Coba jenengan hitung, itu berapa kilometer dari Bundaran Waru Sidoarjo menuju ke Kapasan itu, ke Jembatan Merah itu. Itu naik sepeda ontel itu lamanya 1,5 jam. 1,5 jam sampai 2 jam. Nah itulah yang Rasulullah memberikan semangat dengan kalimat man salaka tariqan yamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan yang perjalanannya itu kadang-kadang sangat jauh untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanan baginya menuju ke surga. Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh menuntut ilmu itu dengan motivasi melaksanakan perintah agama ini. Karena ini menuntut ilmu ini adalah perintah agama. Banyak orang-orang yang tidak punya motivasi belajar itu akhirnya tidak sekolah. Tidak sekolah. Contohnya Syekh Muhammad Abduh. Itu seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam. Syekh Muhammad Abduh itu semula ketika masuk sekolah dia tidak senang, punya motivasi, tidak punya semangat, tidak punya kesungguhan belajar, akhirnya keluar. Bahkan bahasa orang sini minggat dari rumah, sebab kalau tidak minggat dimarahi ayah ibunya karena tidak sekolah, maka dia minggat, lalu hidup bersama temannya, ikut membantu menjadi petani. Tapi untungnya pamannya itu mampu melahirkan dan menginspirasi, memberikan semangat kepada Muhammad Abduh supaya kembali ke sekolah. Dan diajari sendiri oleh pamannya itu. Ilmu-ilmu yang dia kuasai itu diajarkan di rumah oleh pamannya, tidak di sekolah. Setelah Muhammad Abduh itu tertarik dengan cara mengajar pamannya, lalu pamannya membujuk untuk kembali ke sekolah. Muhammad Abduh kemudian kembali masuk sekolah dan menjadi seorang tokoh pembaharu Islam yang sangat dikenal pada zaman sekarang. Anak-anak pernah mendengar nama Gus Dur. Gus Dur itu presiden yang ke Soekarno, Soeharto, lalu Habibie, lalu Gus Dur. Setelah Gus Dur Megawati, setelah Megawati Pak SBY, setelah SBY Jokowi, gitu ya. Berarti Gus Dur presiden keberapa? Keempat. Gus Dur kuliah di Kairo, tapi dia tidak termotivasi belajar di Kairo. Keluar. Mengapa? Karena dilihat kurikulumnya. Lah kok kurikulumnya itu kok sama dengan pelajaran yang diajarkan di pesantren Jombang. Jadi dia nggak tertarik. Akhirnya tidak melanjutkan.
kuliahnya di Kairo itu. Namun demikian, karena Gus Dur punya semangat membaca buku, terus membaca sendiri, buku apa saja dibaca, cabang ilmu apa saja dibaca. Buku-buku yang tidak pernah dibaca orang lain, Gus Dur membacanya. Dulu saya tidak mengagumi Gus Dur sama sekali, karena biasanya kalau bicara itu dianggap kontroversial. Tapi ketika orang-orang Barat melihat Gus Dur itu sangat kagum, misalnya Martin van Bernesen, Andre Swart, itu saya baca tulisan-tulisan tentang Gus Dur, baru saya tahu kalau Gus Dur itu orang hebat. Disebabkan karena senangnya membaca buku. Ada orang sekolahnya SMP, ijazahnya hilang, tidak diurus. Lalu kemudian melanjutkan sekolah SMA, ijazahnya belum diambil, sekolahnya kebakaran dan tidak diurus ijazahnya, sehingga dia sampai sekarang tidak punya ijazah. Menurut anak-anak, kalau tidak punya ijazah itu bisa hidup enggak? Bisa hidup enggak? Bisa. Jadi kesuksesan hidup itu tidak mutlak bergantung kepada ijazah. Contohnya Caca Handika. Pernah mengenal nama Caca Handika? Wah, ini anak-anak milenial nggak ada yang kenal ya. Penyanyi dangdut itu ijazah SMP hilang, tidak diurus. Ijazah SMA belum diambil, sekolahnya kebakaran, saijazah pisan. Tapi ya akhirnya terkenal menjadi seorang penyanyi, dan dia punya keahlian yang bisa digunakan untuk hidup walaupun ijazahnya dia tidak pegang. Yang belum kenal Caca Handika ya kalau mendengar lagu di radio, lagunya itu masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Itu lagunya Caca. Ada orang namanya Baby Romeo. Siapa yang pernah mendengar Baby Romeo? Baby Romeo itu begitu sekolah SMP berhenti, tidak melanjutkan. Dipaksa orang tuanya melanjutkan ke SMA, tidak mau melanjutkan ke SMA. Ibunya bingung, kalau dia, anak saya ini kalau tidak punya ijazah SMA, lalu nanti hidupnya bagaimana? Sampai ibunya mencari jalan lain untuk mendapatkan ijazah SMA itu, padahal anaknya tidak sekolah. Dan setelah dapat ijazah melalui ibunya yang mencari-cari ijazah ke sekolah itu, ijazahnya setelah dapat nganggur di rumah, tidak berguna ijazahnya itu. Sekarang Baby Romeo walaupun tidak punya ijazah SMA, dia menjadi orang yang sangat terkenal. Anak-anak bisa lihat di YouTube itu. Seorang penyanyi lagu yang terkenal, Bunga Terakhir ya. Bunga terakhir, lagunya begitu itu, lanjutkan. Ada orang namanya Gede Prama. Gede Prama mengatakan begini,
orang itu hidupnya tidak diselamatkan oleh pendidikan, tapi diselamatkan oleh keterampilan. Ya. Orang itu hidupnya tidak diselamatkan oleh pendidikan, tapi diselamatkan oleh keterampilan. Itu Gede Prama membaca buku itu dia lengar-lengar. Keterampilan apa ya yang harus saya miliki supaya nanti saya bisa hidup? Akhirnya keterampilan yang dia tekuni itu menulis. Maka dia tulisannya sering diterbitkan di koran dan menjadi penulis yang sangat terkenal. Dia kemudian menyimpulkan betul teori yang mengatakan bahwa orang itu hidupnya tidak diselamatkan oleh pendidikan, tapi diselamatkan oleh keterampilan. Walaupun SD lulus, madrasah lulus, SMP lulus, sanawiyah lulus, SMA lulus, aliyah juga lulus, SMK juga lulus, sampai S1, S2, S3 lulus, tapi tidak punya keterampilan apa-apa. Saya kira tidak mungkin kalau sampai bisa S1, sampai bisa S2, sampai bisa S3 kok tidak punya keterampilan apa-apa, itu tidak mungkin. Tapi kalau seandainya itu terjadi kepada anak-anak tidak punya keterampilan apapun, maka masa depannya akan sulit. Banyak anak-anak mondoknya 6 tahun, tapi kata Pak Amin Rais, kalimatnya Pak Amin mengatakan hum yakhrujun kama hum yadkhulun. Mereka keluar dari pondok sama persis dengan ketika mereka masuk pondok. Apa maksudnya? Tidak ada tambahan ilmu apa-apa. Katanya tahfidz Al-Quran, katanya hafal 15 juz. Begitu dicek, itu setengah juz saja banyak yang salah. Setengah juz saja bacaannya rusak semua. Katanya mondok pesantren 6 tahun, tapi bahasa Arab tidak dikuasai dengan baik dan tidak punya kemampuan membaca kitab dengan baik. Itu tandanya pendidikan sudah dilewati, tapi tidak mendapatkan keterampilan dari pendidikannya. Makanya Rasulullah menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu sangat-sangat wajib bagi orang Islam. Tapi Rasulullah mengatakan wa wadhi'ul ilmi min ghairi ahlihi, orang kalau sudah punya gelar keilmuan tapi dia tidak punya keahlian, jadi gelarnya sarjana agama tapi keahlian agamanya tidak ada. Gelarnya sarjana hukum tapi keahlian hukumnya tidak ada. Orang sarjana pendidikan, keahlian pendidikannya tidak ada. Sarjana ekonomi, keahlian ekonominya juga tidak ada. Itu kata Rasulullah sama dengan kita itu memasangkan mahkota. Jadi mahkota ini kalung perhiasan lalu dikalungkan ke hewan, lalu dikasih topi mahkota. Itu hewan tuh walaupun dipasang toga kayak yang dipakai anak-anak itu, kambing di wisuda dipakai seragam toga, itu sama sekali karena itu kambing, walaupun dikasih seragam dan toga itu
dia tidak ahli bahasa Inggris, dia tidak ahli ekonomi, tidak ahli pendidikan, tidak menambah kehormatan dan kemuliaan apapun, walaupun dikasih embel-embel gelar apapun, itu tidak menambah kehormatan sama sekali. Maka yang dikehendaki Rasulullah, kita itu kalau sekolah setelah lulus SD, SMP, SMA atau madrasah sanawiyah aliyah, kita lanjut ke S1 dan S2, yang terpenting jangan mengejar gelarnya, tapi mengejar kompetensinya. Yang penting kompeten di bidang yang dikuasai itu. Jadi misalnya mondok ya 6 tahun, kompeten tidak menjadi imam dengan hafalan Al-Qur'annya. Saya waktu naik haji tahun 2007, begitu sholat jamaah pertama kali di Masjidil Haram, itu imamnya begini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu saya sebagai makmum itu hilang khusyuknya, lalu bicara dalam hati, ado-ado berangkat haji, sholat di Ka'bah, kok imamnya seperti ini gitu. Itu pikiran saya waktu itu begitu. Kok ada imam di Masjidil Haram seperti ini? Ya mungkin karena orangnya sangat dituakan. Jadi walaupun cara membaca ayatnya seperti itu, tapi masih tetap diberi tugas menjadi imam. Itu bisa anak-anak lihat di YouTube itu, imam-imam Masjidil Haram. Tapi hari kedua pas subuh saya datang lagi di Ka'bah, yang imami adalah Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Nah, disitulah saya benar-benar terinspirasi dengan imam masjid di Mekah itu yang bernama Al-Juhani. Itu juga bisa anak-anak lihat di YouTube. Membaca Al-Fatihah itu sudah berkesan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan membaca salat itu saya menjadi makmumnya dengan meneteskan air mata. Membaca السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله يؤتيه من يشاء والله azim. Itu kompetensi namanya. Itu dia punya kompetensi ketika menjalankan tugasnya. Jadi anak-anak kalau sudah masuk ke program takfir, punya juz, harus betul-betul ditunjukkan dengan kompetensi. Dan ketika menjadi imam itu betul-betul menerapkan tugasnya sebagai imam dengan baik. Kalau sudah menjadi imam itu harus sadar menjadi imam. Jangan sampai dia sudah di depan memimpin sholat tapi dia tidak menjaga
dari kalau dirinya imam, misalnya bacaannya tidak bisa didengar oleh makmum yang di belakang, atau bacaannya terlalu cepat sehingga makmumnya sering ditinggal. Tandanya orang yang jadi imam tidak menyadari kalau dirinya jadi imam. Anak-anak sekalian, sebelum saya mengakhiri ceramah saya ini, menjelaskan, dan penjelasan saya cantolkan dengan kisahnya Bobby Romeo tadi. Baby Romeo tadi. Baby Romeo itu berhenti sekolah, tidak mau melanjutkan dengan alasan begini: saya sekolah tidak mendapatkan pendidikan tentang filsafat hidup. Tidak ada guru yang menjelaskan kepada saya hidup saya ini untuk apa. Jadi kalau orang datang mengajar matematika, datang mengajar biologi, datang mengajar sejarah, tapi tidak sampai memberikan pemahaman kepada murid supaya murid itu mengerti hidup saya harus begini. Nah, itu yang oleh Baby Romeo tadi dia tidak dapat. Akhirnya dia tidak mau sekolah. Makanya mari kita kembali kepada peringatan Allah. Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira aku menciptakan kamu itu sia-sia? Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, did you think that I created you in play? Apakah engkau mengira aku menciptakan kamu itu hanya untuk main-main? Main-main itu artinya hidup yang tidak bermakna, hidup yang sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira engkau tidak akan kembali kepada Allah lalu diminta pertanggungjawaban? Maka supaya kita hidup itu tidak hanya main-main, Allah menjelaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita itu tidak boleh kita gunakan hanya untuk senda gurau dan bermain-main. Hidup kita itu oleh Allah ditujukan agar kita gunakan untuk ibadah. Tapi itu penjelasan yang umum. Kalau ditanya, ya Allah, ibadah yang engkau maksudkan itu dalam bentuk tugasnya apa yang harus saya kerjakan, yang dari pekerjaan itu engkau sudah menganggap dan menilai saya sudah beribadah. Maka Allah memberikan penjelasan yang lebih rinci, ibadahmu yang aku kehendaki adalah kamu punya tugas penting di muka bumi, yaitu sebagai khalifah Allah. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada, kalau dalam tafsir Jawa, tugas khalifah itu diterjemahkan dengan memayu hayuning bawono langgeng. Itu kalau di Indonesia kan menjaga, memelihara kecantikan bumi atau kelestarian bumi selama-lamanya, selama hidup kita. Dan di dalam tafsir Jawa itu, bumi itu disebut bawono. Bawono itu dibagi dua, ada bawono alit dan ada bawono agung.
Bawono alit itu artinya kita itu diminta oleh Allah memperbaiki diri kita sendiri. Dan bawono agung itu kita diminta oleh Allah memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, lingkungan hidup kita. Nah, sebelum memperbaiki keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan masyarakat sekitar kita, maka kita harus mengutamakan bawono yang alit, yaitu memperbaiki diri sendiri lebih dulu. Di Yogyakarta ada istilah Sultan Hamengkubuwono. Jadi kalau bumi itu namanya Bawono, tapi orang yang mengelola bumi itu namanya Buwono, Hamengkubuwono. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu sama artinya dengan khalifah. Dulu Pangeran Diponegoro itu disebut Pangeran Diponegoro Khalifatullah Panotogomo. Nah, anak-anak sekalian, menjadi khalifah inilah alasan yang paling utama kita harus belajar dan berilmu. Sebab Allah meminta syarat. Syarat orang menjadi khalifah adalah soleh. Karena itu para nabi setiap punya anak itu berdoa Rabbi ja'alni minas solihin atau Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Dan kita kalau berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini juga sama, minta anak yang soleh. Kalau jenengan akikoh, maka akikoh itu dengan menyembelih hewan, dagingnya dimasak, lalu dibagi ke tetangga, lalu diberi tulisan, telah lahir anak kami yang pertama, kami beri nama Taufikullah misalnya, mohon doa restunya semoga menjadi anak yang soleh. Jadi soleh itu Allah yang minta kepada kita semua. Allah mengatakan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dan telah aku tetapkan di dalam kitab-kitab para nabi, sebelum kitab itu disampaikan kepada para nabi, ketika kitab itu masih di Lauhil Mahfuz. Ketika kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu masih di Lauhil Mahfuz, Allah sudah mencatat sebuah kalimat, yaitu annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Bumi Allah ini hanya akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kita sekolah madrasah, sanawiyah, aliyah itu harus bisa menjadikan kita menjadi anak yang soleh. Itu Allah yang minta supaya kita nanti sukses dalam menjalankan khalifahnya. Apa kriterianya orang yang soleh itu? Yang pertama, badannya sehat, itu namanya solihul jismi. Makanya supaya badannya sehat, anak-anak tidak boleh pola hidupnya tidak sehat.
rokok, masih kecil merokok, itu tidak sehat, lama-lama tidak soleh badannya. Jangan sampai terkena narkoba, itu tidak soleh, tidak solihul jismi. Jangan mencoba-coba miras, itu tidak solihul jismi. Oleh Allah disuruh makan yang halal, tidak boleh yang haram. Disuruh milih yang thayyibat, tidak boleh yang khabis. Itu supaya badan kita itu soleh. Jadi kalau sampai main futsal, itu badannya kuat. Main basket, badannya kuat. Ikut tapak suci, badannya kuat. Itu namanya solihul jismi. Di samping itu, orang soleh itu tandanya adalah imannya kuat dan kekuatan imannya dilihat dari disiplin sholatnya. Sholat 5 waktu tidak bolong-bolong. Sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Itu berarti salihul iman. Dia punya kesolehan dalam keimanan. Atau salihun fil ibadah, soleh dalam ritual. Yang ketiga, salihul ilmi, punya kekuatan ilmu, prestasi. Setiap naik kelas, rankingnya bagus, nilai-nilai pelajarannya baik. Itu salihun fil ilmi. Itu harus belajar yang tekun. Ilmu apa yang wajib? Karena Rasulullah kan mengatakan fardhatun, sangat-sangat diwajibkan. Ilmu apa yang sangat-sangat diwajibkan? Yang pertama, ilmu yang bisa menjadikan anak-anak memiliki hati yang ikhlas. Jadi semula anak-anak itu tidak punya keikhlasan, bisa berubah menjadi orang yang ikhlas. Ilmu apa itu? Itu ilmu yang diajarkan Pak Guru ketika Pak Guru menerangkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itulah yang akan menanamkan keikhlasan dalam hati kita. Semua perbuatannya hanya karena Allah. Apalagi yang wajib?